Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, ialah Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Allah dan saya gemateni. Pada renungan harian tanggal 1 April, ini bukan April Mop ya, 2020 ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan tema solidaritas. Solidaritas itu dekat sekali dengan kata soldir. Soldir itu adalah alat yang bisa untuk menggabungkan dua hal menjadi satu. Saya kira orang-orang dari tukang-tukang tahu bagaimana apa fungsi soldir itu. Menggabungkan dua kawat, biasanya dua kawat listrik, kemudian dipatri sehingga dua hal itu menjadi satu. Nah, cerita saya akan saya awali dengan cerita dari orang tua saya. Anda tahu sejak kecil, sejak bayi saya tidak punya ibu, punya saya simbok. Nah, simbok itu kerap menceritakan kisahnya waktu dia masih kecil. Waktu itu simbok masih cedal, masih cadel dalam bahasa Indonesianya, padahal sudah kelas 2 SD. Dulu namanya kelas 2 SR. Nah, sepulang dari nonton keramaian, mungkin semacam jadilan gitu, lalu simbok itu ditanya oleh
simboknya, oleh simbah putri saya. Piye no, lemu nonton mau. Lalu dia cerita, wong sedagak. Sedagak ki apa? Oh jenenge do nganggo wedak. Oh sedagak. Lalu tanya suaminya, Pak, ki piye ta anakmu ki lho? Takon cerita sedagak. Oh wong ku ora do arak-arakan. Oh sedagak. Lalu saudara-saudara juga ditanya, kabeh ditanya, itu saudara udah ngumpul tanya-tanya ini, apa sedagak? Lalu dia karena semua orang tidak mengerti, simbok saya itu kalau marah kemudian duduk kemudian kakinya digerak-gerakkan begitu, meskipun sudah kelas 2 SR. Lalu makin banyak ditanya, makin dia tidak bisa menerangkan orang-orang itu. Lalu kata simbok saya, kalau sudah jengkel dia tuh terus berguling-guling di tanah sambil nangis gero-gero itu. Saking jengkelnya orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Akhirnya datang satu kakaknya yang bisa mengerti. Apa tono? Apa yang kamu ceritakan? Itu wong sedagak. Oh, sing nonton wong sejagat. Ha tono? Iya. Ya wis kene gek mam. Lalu dia baru mau makan, terus tidur. Padahal sebelumnya tuh dibujuk-bujuk, sudahlah, kita tidak ngerti, makan aja. Enggak, pokok sedagak, harus dimengerti dulu, sedagak. Saudara-saudara, kita sekarang ini berada dalam ancaman virus COVID-19. Kita juga belum bisa mengerti apa maksud Tuhan. Sebagai orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, mendengarkan bacaan Injil hari ini, Yesus yang mengerjakan pekerjaan Bapa, saya juga bertanya kepada Yesus, apa tuh maksud Bapa kita ini mengenai hal ini, Tuhan Yesus? Kemudian saya juga mencoba menebak-nebak, barangkali benar, barangkali salah. Bagaimanapun juga virus corona ini pada kenyataannya mempersatukan bangsa. Yang paling signifikan adalah sekarang ini Amerika yang dulu musuh bebuyutan dengan Cina dalam perdagangan itu minta tolong kepada Cina untuk membantu menangani virus corona. Yang dulu bermusuhan sekarang bersahabat, bersaudara. Negara-negara G20 juga bersama-sama membentuk solidaritas satu dengan yang lain untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Saya coba tebak ya. Mungkin kalau tidak ada virus COVID-19 ini, perang dunia akan terjadi. Mungkin Bapak di surga mengatakan, wah kalau begini terus, ini akan terjadi perang dunia ketiga. Maka harus dicarikan cara supaya perang dunia ketiga ini batal dan orang-orang semakin bersatu, membentuk suatu persaudaraan satu dengan yang lain, membentuk solidaritas satu dengan yang lain atas dasar kasih. Hukum kasih diberlakukan di sini. Pada tingkat global, tingkat makro, tingkat mikronya, barangkali Tuhan menghendaki supaya keluarga-keluarga yang semakin individualis ini, yang sudah tidak bisa bertemu bersama-sama, jarang sekali makan bersama, jarang kali rembukan bersama, jarang sekali berdoa bersama, sekarang ini dibuat semakin bisa membentuk solidaritas satu dengan yang lain, supaya makin bersatu, mengeratkan barisan keluarga satu dengan yang lain. Biasa strategi kuno, orang itu kalau dicarikan musuh bersama, lalu mereka bisa bersatu. Demikian juga virus COVID-19 ini tidak ada yang mampu menangani. Maka musuh bersama semua umat manusia supaya tidak terjadi perang, tetapi malah terjadi solidaritas satu dengan yang lain. Mudah-mudahan tebakan saya tidak salah. Seandainya salah,
Saya juga minta maaf mendahului kehendak Tuhan, hanya mencoba ingin mempercayakan hidup saya dalam penyelenggaraan Tuhan. Tuhan pasti berkehendak baik dengan adanya virus COVID-19 ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.